sudah hadir hari ini siapa? Salma. Salma kenapa? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga Salma cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas seperti semula. Amin. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dapat yang ini. Nah, sebelumnya nih, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kalian masih ingat gak materi koefisien, variabel, sama konstanta dalam materi bentuk aljabar? Ada yang masih ingat? Masih. Nah, kalau kalian masih pada ingat ya, karena hari ini kita akan mempelajari persamaan kuadrat, di mana materi ini itu di dalamnya ada variabel, koefisien, dan juga konstanta. Dan juga pada materi hari ini itu sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika, khususnya di kehidupan sehari-hari. Oke, udah siap untuk belajar matematika hari ini? Siap. Udah siap belum buat materi persamaan kuadrat hari ini? Siap. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuannya itu untuk memahami pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, menjelaskan bentuk umum persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, itu mengetahui arti variabel, koefisien, dan juga konstanta pada persamaan kuadrat. Next. Nah, di sini ada pengertian persamaan kuadrat. Nah, apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, jadi persamaan kuadrat adalah persamaan matematika yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya itu 2. Nah, persamaan ini banyak digunakan dalam berbagai perhitungan matematika. Nah, di sini ada bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bs ditambah c sama dengan 0. Tapi dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. Ibu-ibu, Ya. izin bertanya, kenapa A-nya nggak boleh 0? Oke, pertanyaan bagus sekali ya. Nah, kenapa sih a tidak boleh sama dengan 0? Nah, perhatikan ya, di sini itu kan a-nya itu merupakan koefisien dari x kuadrat. Nah, jika kita ganti a-nya sama dengan 0, maka otomatis x kuadrat itu akan hilang. Jadi persamaannya juga otomatis berubah menjadi bx tambah c sama dengan 0. Nah, dimana yang kita ketahui bx tambah c sama dengan 0 itu kan merupakan persamaan linear ya, bukan persamaan kuadrat. Jadi a tidak boleh sama dengan 0. Paham? Paham. Paham? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada variabel dalam persamaan kuadrat. Nah, variabel adalah huruf yang melambangkan nilai yang belum diketahui. Dalam persamaan kuadrat biasanya digunakan huruf x sebagai variabel. Contohnya pada persamaan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0, x merupakan variabelnya. Paham? Paham. Oke, next. Nah, selanjutnya ada koefisien dalam persamaan kuadrat. Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Koefisien menunjukkan nilai pengali dari variabel tersebut. Contohnya pada persamaan yang tadi, angka 2 merupakan koefisien dari x kuadrat dan angka 4 merupakan koefisien dari x. Paham? Paham. Next. Nah, di sini ada konstanta dalam persamaan kuadrat. Nah, konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nilainya tetap dan juga tidak berubah. Contohnya pada persamaan yang tadi, angka 3 merupakan konstanta pada persamaan tersebut. Sampai sini, paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, di sini Ibu punya 3 contoh persamaan kuadrat. Siapa yang mau menjawab persamaan 1, kedua, dan yang ketiga? Cuk, persamaan 1? Oke, Ira, mana variabel, mana koefisien, mana konstanta? Yang variabelnya itu ada x. Ya. Kemudian untuk koefisiennya itu ada di 3 sama 1. Oke, terus? Konstantanya ada 2. Oke, benar, tepuk tangan untuk Ira. Oke, persamaan yang kedua. Siapa? Oke, silakan Anda. Untuk variabelnya itu ada x. Ya. Kemudian terdapat koefisiennya itu ada 2 dan juga 5, di mana 2 merupakan koefisien dari variabel x kuadrat dan 5 koefisien dari variabel x. Kemudian konstantanya itu 1. Oke, benar, tepuk tangan untuk Anda. Persamaan ketiga. Saya juga. Oke, Rina. Variabelnya itu x, kemudian koefisiennya ada 3 dan 4. Yang 3 itu merupakan
kemudian yang 4 itu koefisien dari X, kemudian kalau seperti itu 6. Oke, benar. Tepuk untuk Indah. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita menentukan nilai A, B, dan C. Nah, tadi kan bentuk umumnya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika dibandingkan dengan 9X kuadrat ditambah 10X dikurangi 3 sama dengan 0, maka A-nya itu 9, B-nya itu 10, dan C-nya itu negatif 3. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, di sini ada 3 contoh lagi nih. Siapa yang mau menjawab bersama 1, 2, dan 3? Cung. Nomor 1, Bu. Oke, silakan Linda. Mana A, mana B, mana C? Yang A-nya itu yang 3, Ya. B-nya itu 5, dan C-nya itu 10. Oke, benar itu tangan Linda. Soalan kedua. Soalan kedua mau siapa? Boleh Feby. A-nya itu 10, Ya. B-nya itu negatif 9, C-nya itu negatif 1. Oke, benar ya. Itu soalan Feby. Oke, persoalan ketiga. Mau siapa? Oke, Ai silakan. A-nya itu 4, B-nya itu 1, C-nya itu negatif 20. Oke, benar. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya di sini ada metode penyelesaian. Nah, dalam persamaan kuadrat itu memiliki 3 metode penyelesaian. Yang pertama itu ada metode faktorisasi, yang kedua metode mengungkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga metode rumus kuadrat atau yang biasa kita panggil itu rumus ABC. Oke. Di sini untuk hari ini kita akan membahas tentang metode faktorisasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita tulis aja ya. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita tulis seperti ini ya. X sini x. Nah, langkah kedua kita cari nih angka apa yang jika dikali hasilnya 6 dan jika ditambah hasilnya negatif 5. Angka apa aja? Negatif 2 2 sama negatif negatif Oke, 3. pintar. Negatif 2 dan negatif 3. Maka kita tulis di sini negatif 2, di sini negatif 3. Langkah selanjutnya kita hitung. Di sini untuk persamaannya ke 1, x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka x-nya itu 2. Oke, pintar. Dan yang persamaan kedua, x dikurangi 3 sama dengan 0, maka x-nya itu 3. Oke, jadi akar-akar persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Oke, paham? Paham. Oke, di sini ada kuis. Siap untuk menjawab kuisnya? Oke. Nah, di sini ada pertanyaan pertama. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah yang mana? A, B, C, D. Yang B. Oke, kita kunci jawabannya ya. Apakah benar atau salah? Dan hasilnya benar. Oke, pertanyaan kedua. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. Maka koefisien dari x kuadrat adalah 2. Oke, kita kunci jawabannya ya. A, Benar? jawabannya Salah. salah. Oke.
Aku nomor 2. Nomor 2. Oh, saya pintar dikerjakan semua ya. Kelompok. Udah? Udah. Oke, kelompok mana dulu nih yang mau maju ke depan? Kelompok 1 boleh. Berarti kelompok 1 nomor 1 ya. Oke, silahkan. Iya, boleh. Soalnya kalau di kelas ya nggak usah jawab. Oke, ada yang berbeda atau sama nggak hasilnya? Sama. Semua benar ya jawabannya. Oke, mau kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? Perwakilannya maju ke depan. Ada yang berbeda atau sama ya rasanya? Sama semua? Sama. Oke, jawabannya betul ya. Berarti kelompok terakhir kelompok 3. Ada yang berbeda atau sama semua? Sama. Oke, jawabannya betul ya. Oke, berarti kalau tadi semua kalian sudah paham betul tentang materi kesamaan kuadrat. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Coba baca bareng-bareng. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dalam persamaan tersebut terdapat variabel, koefisien, dan konstanta yang memiliki peranan masing-masing. Dan sudah selesai materi hari ini. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Oke, berarti untuk minggu depan kita akan membahas tentang metode penyelesaian menggunakan kuadrat sempurna dan juga rumus
kuadrat. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa kalian sudah paham ya. Tadi juga soal-soalnya benar semua. Oke, Ibu tutup